Ya, Febri Adriansyah menantang penyidik menjawab siapa pemilik 74 kg emas dan uang setengah triliun yang disita di rumahnya. Padahal sebelumnya Don Rito sudah mengaku jika uang dan emas itu miliknya. Lalu siapa sebenarnya pemilik uang dan tumpukan emas itu? Walaupun dua tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang Febri Adriansyah dan Don Rito sudah ditahan, namun ada satu teka-teki yang belum terpecahkan. Siapa pemilik 74 kg emas dan 543 miliar rupiah hasil penggeledahan Kortas Tipikor? Febri sempat mengaku jika rumah di Sentul adalah miliknya, namun tidak dengan barang-barang yang ada di dalamnya. Tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampisus, dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan. Tiba-tiba saja melalui pengacaranya Don Rito mengaku jika emas dan uang yang disita polisi di rumah Febri adalah miliknya. Yang pasti itu tidak berkaitan dengan Pak Febri. Kedua, yang pasti itu ada pihak yang secara legal menyerahkan. Sepekan kemudian, 24 Juli, Febri Adriansyah menyusul Don Rito. Penyidik Kejagung menetapkannya sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Sebelum digelandang ke rutan KPK, Febri sempat melontarkan teka-teki tentang emas dan uang yang disita polisi di rumahnya. Jalan dulu. Biar jaksa penyidik ya. Jadi masukkan ke sana. Iya, Pak. Teka-teki yang dilempar Febri harus dibuktikan oleh penyidik. Ahli hukum pidana menyebut jika uang dan emas di rumah Febri hasil titipan, kemungkinan besar penitipnya adalah pengusaha atau atasan Febri sendiri. Nah, itu kan menjadi pertanyaan, ya, menjadi punya siapa itu? Ya, penyidik bisa membuktikan bahwa itu adalah miliknya, dan kalaupun kemudian dia berargumen bahwa itu dia dititipin, nah pertanyaannya adalah siapa yang berani nitip ke dia? Kan kemungkinannya ada dua, yang berhubungan secara struktural birokrasi gitu ya kan, artinya atasannya atau temennya satu eselon, sama-sama eselon 1 gitu ya kan, bisa seperti itu kan, atau orang lain yang punya hubungan bisnis dengan dia. Kini si pelempar teka-teki sudah dipenjara dengan tudingan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sementara tim Seban Kejagung tidak menjelaskan lebih detail kasus TPPU yang dilakukan mantan jaksanya itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Habis total. Kayaknya rumah ini yang bahaya deh. Rumah Nadia Residen. Kobaran api menghanguskan sebuah bangunan semi permanen yang dijadikan tempat usaha produksi mebel di Kampung Pedurenan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sini bantu. Info kebakaran di Fortuner nih. Banyaknya material yang mudah terbakar serta hembusan angin yang kencang membuat api dengan cepat melahap bangunan tanpa tersisa. Nah, ini udah merembet kemana-mana. Waduh, sayang banget mebelnya. Kebakaran diduga akibat pembakaran sampah yang lupa dimatikan pemiliknya hingga merambat ke serbuk kayu dan membakar seluruh bangunan. Untuk tidak membakar sampah di area sekitar rumah, karena dengan cuaca yang ekstrim bisa mengakibatkan perambatan, apalagi ketika membakar sampah ditinggal. Karena kejadian beberapa hari ini diakibatkan oleh pembakaran sampah. Setelah 2 jam, api akhirnya padam dengan 6 unit mobil pemadam dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi. Tidak ada korban jiwa, kerugian masih dalam pendataan petugas dan kasusnya ditangani Polsek Jati Asih dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Selamat malam dan apa kabar pemirsa? Berita kebakaran bangunan tempat produksi mebel di Bekasi, Jawa Barat tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga memiliki informasi Timnas Indonesia memulai perjalanan di Piala AFF 2026. Bertemu Kamboja di Stadion Pakansari, Timnas mengincar kemenangan perdana. Saya Reni Arumsari, inilah iNews Prime selengkapnya.
Pemirsa, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara atau olah TKP lanjutan di Klinik Morden, Jakarta Selatan. Klinik Morden diduga menjadi tempat meninggalnya pria bernama Sutrimo. Olah TKP lanjutan terkait dengan meninggalnya kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah digelar di Morden Aesthetic Clinic, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Setelah 1 jam, tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan membawa barang bukti berupa karpet dan 1 plastik. Dari hasil proses penyidikan, barang bukti yang diambil akan dibawa ke Mabes Polri untuk dilakukan pengecekan oleh tim Puslapfor. Bangunan klinik nampak tak terawat. Beberapa plafon atap klinik terlihat sudah terlepas. Halaman klinik dipenuhi semak liar dan sejumlah barang bekas. Klinik tersebut diduga tidak beroperasi sejak pandemi COVID-19 atau sekitar 5 tahun lalu. Pihak kepolisian menyisir rekaman CCTV di sekitar Klinik Morden untuk menyusun kronologi utuh kematian diduga Karungga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Polisi menyisir rekaman kamera CCTV di sekitar Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk mengusut kasus kematian Sutrimo yang diduga Karungga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Aparat kepolisian memasang garis polisi di gerbang dan pintu masuk Klinik Morden. Langkah ini dilakukan guna mengusut tuntas misteri kematian Sutrimo. Tak hanya di gerbang depan, garis polisi juga nampak mengikat pintu masuk utama klinik. Tim penyidik juga mencari dan meminta keterangan dari sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi saat korban ditemukan untuk menyusun kronologi secara utuh. Menjenguk ex-Jampitsus Febri Adriansyah di rutan KPK, kuasa hukum menegaskan Febri tidak mendapat perlakuan khusus sebagai tahanan. Tim kuasa hukum juga menilai masih banyak substansi hukum yang samar, termasuk kepemilikan dan sumber barang bukti yang jumlahnya fantastis. Hari keempat ex-Jampitsus Febri Adriansyah di rutan KPK mendapat kunjungan dari tim kuasa hukum Febri Diansyah. Kuasa hukum menegaskan kliennya dalam kondisi baik dan tidak mendapat perlakuan istimewa di dalam rutan KPK. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah juga meminta isu di publik clear, termasuk kepemilikan dan sumber barang bukti sitaan yang jumlahnya fantastis. Menurut Febri, masih banyak wilayah abu-abu atau samar secara hukum yang harus bisa dibuktikan oleh penyidik. Jadi poin utamanya adalah ada begitu banyak wilayah yang abu-abu, wilayah yang samar secara hukum saat ini yang belum clear. Tentu ini dari pandangan kami ya. Nah, wilayah yang samar-samar dan wilayah yang abu-abu inilah yang seharusnya bisa diklirkan dengan bukti-bukti yang ada. Itu kewenangan dari penyidik di Kejaksaan Agung. Kami menghormati kewenangan tim penyidik Kejaksaan Agung tersebut. Ya, sementara itu pengacara Febri Adriansyah menyebut penyidik harus membuktikan siapa pemilik semua barang bukti yang disita. Febri Diansyah meminta penyidik mengungkap siapa pemilik barang bukti. Secara hukum wajib untuk dibuktikan dan perlu diklirkan adalah sebenarnya siapa pemilik benda-benda tersebut. Itu kan pertanyaan yang harus dibuktikan ya secara hukum. Pertanyaan pertamanya itu. Setelah bisa dibuktikan siapa pemiliknya, pertanyaan kedua yang juga harus diklirkan dengan bukti-bukti yang ada adalah dari mana sumber
benda-benda atau barang-barang tersebut. Apakah dari misalnya ya dari usaha yang sah atau sumber yang tidak sah. Itu kan bisa macam-macam ya. Selain ditantang menyebut siapa pemilik 74 kg emas dan uang setengah triliun di rumah Febri, Kejagung juga ditantang untuk membuktikan jika Febri Adriansyah tidak dikriminalisasi. Sebelumnya ex-Jampitsus itu menyebut telah dikriminalisasi. Jalan. Pak Febri, Setelah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang hingga ditahan, Febri Adriansyah langsung melawan. Ex-Jampitsus itu berdalih dirinya telah dizalimi atau dikriminalisasi. Tidak hanya itu, Febri juga menyebut Kejagung tidak pantas menahan dirinya dengan alasan alat bukti yang diajukan masih perlu dikonfirmasi. Alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Pernyataan Febri langsung ditangkis KPK. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti menyebut Kejagung sudah profesional menangani kasus korupsi dan pencucian uang yang menghantam mantan Jampitsusnya. Saya rasa tidak lah, Pak. Kawan-kawan penyidik pasti profesional dalam melaksanakan tugasnya. Selama kami dalam koordinasi perkara, kami belum tidak melihat itu. Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Suparji Ahmad menyebut pembelaan dini Febri Adriansyah dianggap wajar dan biasa diajukan para tersangka. Suparji justru mendesak Kejagung melakukan pendalaman terkait barang bukti yang mereka terima. Perlu ada pendalaman, perlu ada pembuktian tentang barang bukti yang diterima atau yang diperoleh oleh para penyidik. Karena belum ada kepastian bahwa barang bukti tadi itu adalah sebagai hasil kejahatan, sebagai hasil dari tindak pidana. Maka muncullah narasi bahwa telah terjadi kriminalisasi. Kasus Febri Adriansyah berawal dari penyelidikan dugaan manipulasi pasokan batubara untuk PT PLN yang dilakukan oleh Hortas Tipikor. Penyelidikan berkembang hingga ditemukan dugaan korupsi di PT Asabri dan PT Krakatau Steel. Sejumlah aset digeledah dan disita polisi, termasuk uang nyaris setengah triliun rupiah dan emas 74 kg. Kini mantan Jampitsus telah ditahan di KPK selama 20 hari ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemilihan rutan KPK sebagai tempat penahanan ex-Jampitsus Febri Adriansyah dinilai tepat. Pakar hukum pidana menyebut rutan KPK dapat menjauhkan Febri dari berbagai intervensi. Jalan. Pak Febri, Setelah 10 jam jalani pemeriksaan, tim 9 Kejagung menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Tanpa menunggu esok, Kejagung langsung menahan Febri di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono beralasan Febri sengaja ditahan di rutan KPK demi memberikan perlindungan dan keselamatan bagi mantan jaksanya itu. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar. Keputusan tim 9 Kejagung menahan Febri di rutan KPK dinilai tepat. Ahli hukum pidana menyebut dengan ditahan di KPK, Febri dapat terbebas dari potensi intervensi, baik dari intervensi kekuasaan maupun intervensi uang. Sudah tepat ya penahanan tersangka FA itu di KPK ya, karena KPK tempatnya netral ya. Kemungkinan diintervensi oleh pihak-pihak lain ya, intervensi itu bisa banyak macamnya ya, bisa intervensi kekuasaan, bisa juga intervensi uang gitu. Akan tidak bisa dilakukan di KPK ya, karena betul-betul terkontrol ya, artinya diawasi gitu.
Sementara itu, sebagai pemilik rutan, KPK menyebut penahanan Febri sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejagung. KPK hanya menjadikan tempat untuk 20 hari ke depan. Adapun terkait dengan penahanan terhadap tersangka saudara FA merupakan sepenuhnya kewenangan penyidik di Kejaksaan Agung. Ex-Jampitsus Febri Ardiansah dihantam 3 mega korupsi, dari manipulasi pasokan batubara untuk PT PLN, korupsi di PT Asabri, hingga pemerasan saksi dalam kasus di PT Krakatau Steel. Kejagung menjaca dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di iNews Prime pemirsa, polisi menetapkan 7 tersangka kasus bentrokan Maudi Menteng, Jakarta Pusat. Tersangka dibagi dari klaster pengerusakan dan penganiayaan. Polda Metro Jaya menetapkan 7 tersangka dalam kasus bentrokan maut antar warga di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat Minggu pagi kemarin. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan 4 orang ditetapkan sebagai tersangka terhadap pengerusakan gerobak warga. Sementara 3 orang ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang. Bersama Polres Metro Jakarta Pusat terkait tentang pengerusakan gerobak makanan pedagang, ini sudah ditetapkan 3 orang tersangka. 4 orang tersangka terhadap pengerusakan gerobak warga. Ini juga dari keterangan 8 saksi, termasuk petunjuk dari CCTV dan alat-alat bukti lainnya. Selanjutnya tentang perkara yang kedua, terjadinya pengeroyokan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ini sudah dilakukan pemeriksaan 8 saksi dan ditetapkan 3 orang tersangka. Saat ini sudah diamankan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Sebelumnya, bentrokan antar 2 kelompok warga terjadi di kawasan Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat Minggu pagi. Bentrokan diduga dipicu perselisihan di sebuah warung penjual sarapan. Saat bentrokan berlangsung, petugas kepolisian berupaya melerai dan menghentikan aksi kedua kelompok. Namun karena banyaknya orang yang terlibat, bentrokan tetap menimbulkan korban. Akibatnya 1 orang meninggal dunia dan 4 orang luka-luka hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. 1 korban meninggal dunia setelah sempat mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Polisi memastikan kedua kelompok warga juga telah menyerahkan perkara ini kepada aparat kepolisian. Sementara petugas gabungan TNI Polri juga disiagakan meski aktivitas di lokasi kejadian telah kondusif. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bentrok 2 kelompok di Menteng, Jakarta Pusat bukan dipicu pemuda yang menolak membayar dagangan seperti isu yang beredar sebelumnya. Polisi menyebut bentrok akibat kemarahan 2 pemuda yang tak terima ditegur usai menggeber motor di depan gerobak pedagang. Pasca bentrokan 2 kelompok warga di Menteng, Jakarta Pusat Minggu pagi, kondisi di lokasi saat ini sudah kondusif. Pedagang sudah kembali berjualan seperti sebelumnya. Menurut polisi, sebelum bentrok terjadi Minggu pagi, 2 pemuda penjaga lahan marah usai tak terima ditegur warga karena menggeber sepeda motor di depan lapak penjual nasi uduk. Kedua pemuda kemudian mengajak rekannya merusak gerobak hingga memicu kemarahan dan serangan balasan warga ke lahan yang ditempati kelompok pemuda. Warga sempat membakar bangunan dan 3 motor. Akibat bentrok, seorang korban tewas setelah sempat dilarikan ke rumah sakit, sementara 4 lainnya terluka. Banyaknya warga yang ikut dalam bentrokan sempat membuat polisi kesulitan meredam situasi. Bahkan Minggu malam, polisi masih bersiaga dan melakukan sweeping senjata tajam di sekitar lokasi kejadian mencegah saling balas serangan. Saat ini motif yang kami terima bahwasannya ada 2 orang yang menggunakan kendaraan bermotor melewati jualan kita tahu bersama yaitu nasi uduk yang gerobaknya berdampak dirusak itu karena menggeber-geber motornya sehingga knalpot tersebut membuat kebisingan, ditegur tidak terima
dan 2 orang itu mengajak teman-teman lainnya sejumlah 5 orang kembali ke lokasi. Mengantisipasi terjadinya bentrok susulan, polisi hingga kini masih berjaga di lokasi. Sementara 4 pelaku pengrusakan gerobak dan 3 pelaku penganiayaan yang menewaskan korban ditetapkan tersangka. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di iNews Prime pemirsa, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mundur dari jabatannya. Posisi Peri sementara digantikan oleh Destri Damayanti. Dunia perbankan pagi ini dikejutkan oleh kabar dari Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mundur dari jabatannya. Pengumuman mundurnya Peri disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Peri mundur karena alasan pribadi. Posisi Peri sementara digantikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti. Hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut, karena sesuai mekanisme maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai pejabat gubernur sementara. Peri menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia sejak tahun 2018. Selama 8 tahun menjabat, Peri mendorong standarisasi KRIS, peluncuran BI Fast hingga ekspansi pembayaran lintas negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, usai pengumuman mundurnya Gubernur BI, pasar bereaksi. IHSG sempat dibuka melemah sebelum kembali menguat. Sementara nilai tukar rupiah melemah dan tembus Rp18.009 per dolar AS. Indeks harga saham gabungan atau IHSG pagi ini dibuka melemah, yaitu di angka 6.185,799. Meski dibuka di zona merah, namun IHSG perlahan membaik dan terus merangkak naik di angka 6.214,64. Sementara nilai tukar rupiah melemah 0,26% menjadi 18.009 per dolar AS. Gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti yang menggantikan Peri Warjio berkomitmen menjaga stabilitas pasar dan rupiah. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, Bank Indonesia tetap mengutamakan tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional dan akan terus bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam menjalankan tugas dan amanah kami masing-masing. Destri Damayanti merupakan ekonom senior yang memiliki pengalaman panjang di bidang ekonomi, keuangan, dan kebijakan publik. Ia dikenal memiliki rekam jejak karir yang kuat, mulai dari dunia akademik, sektor perbankan, hingga pemerintahan. Destri meraih gelar Master of Science dari bidang Regional Science, Cornell University New York, Amerika Serikat. Sementara gelar sarjana ekonominya diraih di Universitas Indonesia. Sejak 2019 atau selama 2 periode, Destri Damayanti dipercaya menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Sebelumnya Destri merupakan anggota Dewas Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS untuk periode 2015 hingga 2019. Di pemerintahan, Destri tercatat pernah mengemban amanah
sebagai Ketua Satuan Tugas Ekonomi Kementerian BUMN pada 2014 hingga 2015. Desi juga pernah menjadi Kepala Ekonom Bank Mandiri pada 2011 hingga 2015. Pada 2005 hingga 2006, Desi pernah menjadi peneliti dan dosen di Fakultas Ekonomi UI. Sementara pada 2000 hingga 2003, Desi merupakan Senior Economic Advisor Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia. Desakan mundur untuk Gubernur BI Peri Warjio pernah disuarakan anggota Komisi 11 DPR RI Primus Justisio Mei lalu. Desakan ini muncul karena pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang menyentuh level 17.600. Target kami di IKU inflasi itu yang measurable dan kemudian melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika di level 17.618 Mei lalu membuat anggota DPR ramai-ramai mencecar Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Kenapa itu masih dipertahankan? Bahkan anggota Komisi 11 dari fraksi Partai Amanat Nasional Primus Justisio dengan lantang mendesak Peri mundur dari jabatannya. Bank Indonesia saat ini sudah menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya. Dan Anda sebagai pimpinan Bank Indonesia, sebagai tokoh utamanya, harus gentleman, Pak. Harus berani melawan. Ada apa ini? Kenapa ini? Pak Ferry yang saya hormati, kadang Pak, kalau kita mengambil tindakan gentleman, itu bukan penghinaan, Pak. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Yang measurable Tanya Primus, Haris Turino, anggota Komisi 11 dari fraksi PDIP juga menyoroti fenomena psikologis di tengah masyarakat seiring pelemahan tersebut. Kita tahu bahwa tadi teman-teman mengatakan kursnya sudah 17.600. Bahkan muncul ejekan kalau 17.845 maka Indonesia merdeka katanya. 17.845. Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Sementara Peri saat itu optimis nilai tukar rupiah akan kembali normal pada Juli hingga Agustus. Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Wah, berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demand-nya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Peri pun menyebut bahwa sebenarnya rupiah masih berada dalam kondisi stabil. Ia yakin rupiah di tahun ini bisa mencapai nilai tukar rata-rata yang ditargetkan, yakni 16.200 hingga 16.800 per dolar Amerika Serikat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih memburu tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi di Kebun Binatang Surabaya senilai 10,2 miliar rupiah. Saat ini Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya sudah ditetapkan tersangka. Usai menetapkan mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya Hoirul Anwar sebagai tersangka dugaan korupsi dana operasional sebesar 10,2 miliar rupiah, penyidik Kejati Jawa Timur mulai memburu tersangka lain. Pengembangan kasus dilakukan dengan memeriksa saksi-saksi tambahan. Kejati Jatim menduga tersangka lebih dari 1 orang. Apalagi dugaan korupsi dilakukan sudah sejak lama. Korupsi itu dimanapun tidak ada yang berdiri sendiri, pasti ada hal yang lain atau pihak lain. Jadi perkara ini masih terus kami dalami oleh penyidik. Pengumpulan alat bukti tentunya terus dilakukan untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Selanjutnya mengenai kemungkinan adanya keterlibatan dari pihak lain, tentu kami masih menunggu fakta dari hasil penyelidikan tim. Yang dalam ini kalau ditemukan adanya cukup bukti, maka tentu kami lakukan pengembangan. Kasus korupsi dana operasional KBS berhasil terungkap usai adanya laporan dari masyarakat pada tahun lalu. Mantan Direktur KBS periode 2016-2024, Khairul Anwar diduga melakukan korupsi dana operasional senilai 10,2 miliar rupiah. Khairul Anwar diduga mempermainkan dana operasional seperti biaya pakan satwa hingga sarana dan prasarana di kebun binatang Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, juru bicara Otorita Ibu Kota Nusantara Troy Yohanes Pantau meninggal dunia. Troy ditemukan meninggal di kamarnya di Rusun IKN Kalimantan Timur, diduga karena sakit. Juru bicara Otorita Ibu Kota Nusantara Troy Yohanes Pantau meninggal dunia. Ia ditemukan sudah tidak bernafas di kamarnya di Rusun IKN Kalimantan Timur Sabtu siang. Troy kemudian dibawa ke Rumah Sakit Hermina IKN dan dinyatakan meninggal dunia, diduga karena sakit. Jenazah Troy kemudian diterbangkan ke Jakarta dan disemayamkan di RSPAD Gatot Subroto. Menurut sejumlah pejabat IKN, Troy tengah sibuk mempersiapkan upacara Hari Kemerdekaan ke-81 RI di IKN. Beberapa hari kebelakang ini, kita semua sebetulnya dalam kondisi yang sehat. Tidak ada namanya sakit yang akut, tapi paling tidak kita ini ada semacam flu, ya, tapi tidak begitu akut, ya. Troy Pantau wafat di usianya yang ke-58 tahun. Ia mengawali karir sebagai penyiar radio dan jurnalis televisi. Kemudian Troy sempat bekerja di sejumlah perusahaan besar hingga didapuk menjadi juru bicara IKN. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca viral salah satu sekolah dasar negeri di Grobogan akhirnya mendapat perhatian pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pasalnya sebagian bangunan kelas sekolah sudah ambruk hingga membahayakan keselamatan siswa. Kondisi bangunan SD Negeri Tanggirejo di Kecamatan Teguwanu, Kabupaten Grobogan memprihatinkan setelah salah satu atap ruang kelas roboh. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar terpaksa dipindahkan ke ruang perpustakaan, musola, hingga ruang guru yang disekat. Sebelum nanti direvitalisasi, sebagai langkah penanganan darurat, Pemprov Jawa Tengah berikan bantuan dana 50 juta rupiah untuk perbaikan. Kami menggunakan dana UDZ, ya semampu kami, kurang lebih berapa 50 juta kami berikan untuk membantu sebagian yang rusak. Kalau semuanya keseluruhan nanti yang 4 lokal bahkan 5 lokal itu nanti akan dibantu dengan dana revitalisasi dari pemerintah pusat. Sebelumnya, ratusan siswa SD Negeri Tanggirejo Grobogan terpaksa menikmati makan bergizi gratis di halaman sekolah sejak beberapa bulan lalu. Kerap kali angin kencang yang membawa debu jalanan menerjang anak-anak yang tengah menyantap makanan. Mereka terpaksa makan di halaman karena kondisi sekolah rusak berat. Bahkan April lalu, sebuah ruang kelas ambruk. Kondisi bangunan sudah tidak layak, bahkan membahayakan jiwa karena termakan usia. Yang roboh ada 2 ruangan, Mas. Tapi memang dari ujung selatan dan sampai utara itu ada 4 ruangan. Yang mulai roboh dulu di bulan Januari itu kan kelas 6, terus di bulan April di kantor guru itu, terus ke utara ini sudah pada mengkelong, jadi saya tidak berani untuk menempatkan anak-anak dalam proses pembelajaran di situ. Nggak bisa dipakai. Terus belajar mengajarnya di mana? Di kelas yang 1, 2, 3. Bergantian. Ya, sama musola. Berarti
pagi seperti ini makan di luar ini. Iya. Nyaman nggak? Enggak. Gimana? Kena debu seperti itu? Iya, kena. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun mengimbau seluruh pemerintah daerah agar lebih responsif mendata kondisi bangunan sekolah yang sudah tua atau alami kerusakan berat, sehingga kejadian serupa dapat dicegah sejak dini. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustam Nusantara, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jakarta menganggarkan 48,1 miliar rupiah untuk perbaikan SD Negeri Kebayoran Selatan 09 yang disebut tidak terurus selama 2 tahun. Sementara Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut pemerintah akan berkomitmen untuk mengawal langsung revitalisasi sekolah di seluruh Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung kondisi SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09. Pramono menyebut renovasi terakhir sekolah dilakukan pada 2011. Ia menyampaikan bahwa pihaknya merencanakan untuk membangun 22 sekolah pada 2026. Namun akibat kebijakan pemotongan dana bagi hasil DBH, hanya 7 sekolah yang bisa dilakukan perbaikan tahun ini. Dari 7 sekolah yang akan dilakukan perbaikan tahun ini, salah satunya SDN Kebayoran Selatan 09 dengan anggaran 48,1 miliar rupiah. Karena saya tidak mau ini terulang kembali, maka akan ada tim pengawas dan tim inventarisasi supaya tidak terjadi kembali seperti yang sekarang ini. Sementara itu, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono akan mengawal proses revitalisasi sekolah di Indonesia. AHY mengecek langsung hambatan-hambatan dalam proses revitalisasi. Intinya kami akan terus mengawal proses revitalisasi termasuk renovasi sekolah-sekolah di Indonesia di semua daerah. Yang di depan memang Kementerian Pekerjaan Umum bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau sekolah rakyat itu Kementerian Sosial. Jadi kami ingin memastikan bahwa semua sekolah pada akhirnya semakin layak. Sebelumnya diketahui bangunan SDN Kebayoran Selatan 09 roboh 2 tahun lalu. Akibatnya para siswa menjalani kegiatan belajar mengajar dengan menumpang di SDN Kebayoran Lama Selatan 11. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung bertemu Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya di Gedung Sekretariat Kabinet Jakarta. Pertemuan Pramono dan Teddy membahas sejumlah program antara Pemprov Jakarta dan pemerintah pusat. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyambangi Gedung Sekretariat Kabinet dan bertemu dengan Seskap Teddy Indrawijaya. Setibanya di Gedung Sekretariat Kabinet, Pramono diajak Teddy berkeliling dan menyapa seluruh pegawai Sekretariat Kabinet. Keduanya kemudian melakukan pertemuan dan membawahi sejumlah program strategis antara Pemprov Jakarta dan pemerintah pusat. Selain itu, Pramono dan Teddy juga membahas sejumlah agenda peresmian oleh Presiden Prabowo Subianto untuk berbagai proyek strategis nasional di DKI Jakarta. Pemerintah memperkuat upaya pencegahan ekstremisme dan terorisme melalui pelaksanaan Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme atau RAN-PE fase kedua periode 2026 hingga 2029. Penguatan kolaborasi antar lembaga dinilai menjadi kunci menghadapi ancaman yang kini juga berkembang di dunia digital. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT menggelar kegiatan penguatan kolaborasi pelaksanaan RAN-PIS fase 2 periode 2026 hingga 2029. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago mengingatkan ancaman saat ini tidak hanya berasal dari aksi teror konvensional, tetapi juga penyalahgunaan ruang digital yang dapat menyebarkan informasi propaganda hingga kebencian. Jangan sampai rakyat atau lihat ruang digital itu isinya hanya disinformasi, fitnah, dan kebencian yang ujungnya adalah pesimis.
Kalau di ruang kepalanya sudah itu yang ada terbentuk, maka ucapannya pun akan keluar dari ucapan, dari pikiran itu. Dari ucapan ini akan berbentuk aksi. Dari aksi akan terbentuk berulang-ulang dan itu yang menjadi karakter sangat berbahaya. Kepala BNPT Komjen Pol Purnawirawan Edi Hartono, Ranpe Fase 2 merupakan tindak lanjut arahan Presiden dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat. BNPT juga mencatat kolaborasi aparat penegak hukum, intelijen, dan lembaga pemerintah telah menggagalkan sekitar 27 rencana aksi teror dalam 3 tahun terakhir. Selama ini alhamdulillah 3 tahun terakhir ini koordinasi kolaborasi aparat intelijen, aparat penegak hukum sudah dapat mencegah kurang lebih 27 rencana serangan teror selama 3 tahun ini. Ini kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi. Pemerintah berharap penguatan kolaborasi melalui Ranpe Fase 2 dapat meningkatkan ketahanan masyarakat dan mencegah ekstremisme dan terorisme. Dari Jakarta, Givo Morisko Auliasyah, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pasukan AS menyerbu 2 kapal tanker di Teluk Oman dan Laut Arab. Sehari sebelumnya pasukan AS menggelar blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Dengan mengerahkan helikopter pasukan Angkatan Laut AS menyerbu kapal tanker Charminar berbendera Komoro di Laut Arab. Sementara itu di Teluk Oman, Angkatan Laut AS menembak ruang mesin kapal tanker Levin berbendera Mozambik. Menurut Senkom, kapal tanker Levin mengalami kerusakan di Teluk Oman. Kapal ini berulang kali mencoba menerobos blokade pasukan AS untuk menuju Iran. Sebelumnya, Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM memberlakukan blokade penuh perairan Iran. 12 kapal komersial mencoba menerobos blokade Amerika Serikat diminta untuk putar balik. Pusat Komando Amerika hingga kini tetap waspada penuh dalam mode siaga tempur. Amerika Serikat kembali menggempur sejumlah target militer Iran hingga malam ke-13 berturut-turut. Di tengah eskalasi konflik, Presiden AS Donald Trump mengaku tengah mempertimbangkan serangan yang lebih besar terhadap Teheran. Militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap sejumlah target militer Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan operasi tersebut telah memasuki malam ke-13 secara berturut-turut sebagai bagian dari upaya melemahkan ancaman Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC terhadap jalur pelayaran komersial. Rekaman yang dirilis CENTCOM memperlihatkan serangan ke sejumlah sasaran yang diklaim sebagai pusat komando militer, gudang penyimpanan drone, jaringan komunikasi, fasilitas pengawasan pesisir, hingga kemampuan maritim Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa ia hampir memutuskan apakah akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran. Trump juga sempat menyampaikan Iran memiliki niat yang jahat. We're doing very well against the Islamic Republic of Iran. We're doing extremely well. They would like to do something, but I say they're not ready yet. They need more of the same. They're not ready yet. They got some evil intentions. We cannot let them have a nuclear weapon. Sebelumnya konflik kembali memanas setelah kesepakatan sementara yang dimediasi Pakistan pada Juni lalu runtuh. Sejak itu, Amerika Serikat terus melancarkan serangan ke Iran, sementara Teheran membalas dengan menyerang aset-aset Amerika Serikat di kawasan Teluk. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengklaim telah menghancurkan Iran. AS juga menekankan Iran tidak boleh memiliki atau mengolah nuklir. Ran very hard. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. 250 jets no longer. 159 boats. Good boats. In fact, I said, why the hell didn't we keep them? We could have used them. But 159, but all at the bottom of the sea. They have no radar.
They have very few drones left, despite what you see, and every once in a while they're going to set some things up, but they don't have much left. And by the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen. But they cannot have a nuclear weapon. We don't want to see Washington, D.C., or any of our cities, or Israel, or frankly, the Middle East, destroyed with a nuclear weapon, because I know the power of nuclear weapons. I see it. I get to see it. We're not going to let that happen. So this is all about we will not let them have a nuclear weapon. Sementara itu pemirsa, konflik antara Arab Saudi dengan Houthi terus berlanjut. Arab Saudi kembali melancarkan serangan ke Yaman. Pasukan Houthi di Yaman berhasil menembak jatuh sebuah drone buatan Turki. Drone ini dioperasikan oleh Arab Saudi. Drone jatuh dan terbakar di wilayah padang pasir Yaman. Drone Akinci merupakan pesawat tanpa awak berteknologi tinggi dengan nilai sekitar 20 juta dolar Amerika Serikat. Pemirsa, Masjid Al-Rahmah di Kusra, Selatan Nablus mengalami kerusakan akibat dugaan serangan pembakaran oleh pemukim Israel. Insiden ini terjadi di tengah rentetan kekerasan antar pemukim di tepi barat bagian utara. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayang berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Reda Arumsari, selamat malam dan sampai jumpa. Masjid Al-Rahmah yang masih dalam tahap pembangunan di kota Kusra, Selatan Nablus, rusak akibat terbakar. Dinding menghitam, barang-barang terbakar dan puing-puing berserakan di lantai masjid. Masjid Al-Rahmah ini diduga dibakar oleh pemukim Israel. Warga menuding seram pemukim semakin sering terjadi. Mereka mengaku rumah dan harta benda kerap menjadi sasaran. Ada صوت غريب طلعت على البلكونه هنا انا ساكن هنا في الدار هاي بحرت هنا النار مولعها شايف لما طلع الحريق انا والله فكرت على اول شيء لما بحرت لو في كتابين في الابري هنا في ورا التنك كان احنا كنا ما حكي في ما حكي احنا مش متريحين احنا مش متريحين يعني فيش يوم الا بصير عندنا مشاكل هان في هان بارستان استيطانيه هالساعه بوريك اياها هذول بيطيحوا من ما بخلوناش في حالنا اخوي ساكن هنا شايفه سرقوا له عنزات وسرقوا له تنك ميه وروح المثل عشاك امبارح. Militer Israel menyatakan tengah menyelidiki insiden tersebut dan mengutuk aksi perusakan tempat ibadah. Sementara itu, ketegangan di wilayah Nablus terus meningkat setelah bentrokan yang menewaskan dan melukai sejumlah warga Palestina maupun Israel.